Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Semoga kita semua dimanapun berada, tetap di dalam kondisi baik dan sehat. Hari ini kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan sebahagian dari firman Tuhan. Maka marilah kita terlebih dahulu memohon pertolongan dan pengajaran dari Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kami bermohon kiranya Tuhan melalui kuasa-Mu mengajari kami agar sabda firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh tetap menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terima sabda firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di suatu saat ketika Yesus berkhotbah, Yesus menyampaikan arti dari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan diukur dari banyaknya harta yang kita miliki di dunia ini. Kebahagiaan itu juga bukan diukur dari pekerjaan atau posisi jabatan yang kita terima. Kalau sudah jadi pejabat, memiliki banyak harta yang melimpah, hidup dalam kemewahan, lalu dari sudut pandang manusia itulah kebahagiaan. Tapi dari sudut pandang Tuhan tidak. Bukan itu arti kebahagiaan yang Yesus sampaikan di dalam khotbahnya kepada orang-orang banyak pada saat itu. Tapi kebahagiaan atau orang yang disebut berbahagia adalah orang yang murah hatinya. Murah hatinya artinya orang yang punya belas kasihan, orang yang punya rasa empati, yang mempunyai kerinduan untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Inilah orang-orang yang bahagia menurut sudut pandang Yesus dalam ajarannya ketika dia berkhotbah. Orang yang murah hatinya adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara, menjadi orang yang murah hati bagi orang Kristen ini adalah sebuah panggilan yang mulia dalam hidup kita. Jika semakin banyak orang-orang Kristen yang terpanggil untuk hidup di dalam kemurahan hati, maka kehidupan ini akan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi masalahnya saudara-saudara, di dalam hidup ini masihkah ada orang yang rindu untuk hidup dalam kemurahan hati? Masihkah ada orang yang rindu untuk berbelas kasih? Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Apakah Anda dan saya adalah orang yang hidup dalam kemurahan hati? Atau kita adalah orang-orang yang hanya berfokus kepada kepentingan diri kita sendiri? Yang penting ada keuntungan yang aku terima dari orang lain. Tidak peduli dengan apa yang orang rasakan. Asal aku beruntung. Apapun yang orang lain rasakan itu tidak menjadi persoalan bagiku. Atau jangan-jangan seperti itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita.
kita tidak lagi hidup dalam kemurahan hati itu. Tapi yang penting adalah aku menerima keuntungan dari orang lain. Apa yang aku harapkan aku terima dari orang lain. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang yang hidup di dalam kemurahan hati. Karena orang yang bermurah hati, Yesus katakan, mereka akan beroleh kemurahan. Mari teruslah menjadi orang Kristen yang bermurah hati. Karena kita telah menerima kemurahan hati Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas sabda firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari ini. Tuhan, ingatkan kami untuk menghidupi panggilan kami sebagai orang Kristen. Tuntunlah selalu hidup kami ya Tuhan, supaya kami semakin memahami dan menghidupi setiap ajaran-Mu di hidup ini. Tuhan, dalam doa kami berdoa, mendoakan setiap saudara-saudara kami jemaat yang Engkau kasihi. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Setiap pergumulan dan kesusahan dalam hidup ini, janganlah kiranya membawa kami semakin jauh dari-Mu ya Tuhan. Tapi setiap pergumulan dan kesusahan dalam hidup ini mengajari kami untuk boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.